Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah minggu kami kembali lagi melalui online ini Tuhan. Dan biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyukakan Engkau Tuhan. Kami berdoa biar jemaat yang tidak bisa beribadah pada hari Minggu berkumpul bersama-sama melalui video ini Tuhan, mereka boleh mendapatkan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu inilah yang menjanjikan kebenaran-Mu yang akan meluruskan jalan kami yang bengkok, kebenaran-Mu yang akan membukakan jalan-jalan yang buntu, kebenaran-Mu yang memberikan kami berhikmat Tuhan, kebenaran-Mu yang membuat kami percaya kepada Engkau, bahwa apapun yang terjadi, khususnya COVID-19 ini Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami, kota perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Engkau Allah El Shaddai bagi kami, dan kami akan terlindung dan terpelihara dan tercukupi atas segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membuka ibadah kami, dan pimpinlah kami Tuhan, baik puji-pujian maupun firman yang kami akan beritakan. Biarlah yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus berkuasa atas kami, jamah hamba-Mu, jamah setiap pendengar yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga teman-teman sahabat, siapa saja yang melihat dan mendengarkan acara rekaman video ini, biarlah kita semuanya diberkati. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, karena kita mau ibadah, kita boleh duduk tenang dan diam mengikuti acara. Siapkan Alkitab kita untuk mendengar, dan Bapak Ibu boleh mencatat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena kita sedang menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Sama seperti murid-murid juga ketika Yesus bangkit, ya mereka pun juga ya tidak percaya kenapa Yesus bangkit. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah menampakkan diri. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami ketakutan disebabkan oleh karena mereka takut kalau orang-orang Yahudi akan menangkap mereka, akan diperlakukan seperti mereka melihat bagaimana Yesus diperlakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini dengan COVID-19, marilah kita duduk tenang, kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan ketika Dia hendak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, oleh sebab itu saya ingin mengawali khotbah saya dengan sebuah pujian, karena ini merupakan pujian ini merupakan dasar daripada khotbah yang saya akan sampaikan bagi kita semuanya. Dan kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Judul lagu ini, Ku Percaya Janji Tuhan. Sepanjang hidupku Kau peliharaku, Kau yang telah berjanji tak pernah mengingkari, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Meski badai menerpa, Kau selalu di sampingku.
Amin. Yuk sama-sama sekali lagi. Ku percaya janji sepanjang hidupku Kau peliharaku, Kau peliharaku, Kau yang telah berjanji, Kau yang telah berjanji tak pernah mengingkari, tak pernah mengingkari. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Meski badai menerpa, meski badai menerpa, Kau selalu bersama, Kau selalu di sampingku. Sebab itu ku percaya pada janji-Mu, tak akan bergoyang, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Ku percaya, amin. Ku percaya janji-Mu, oh ku percaya, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan ya dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Ya. Judulnya itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, saya baca aja. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, ke bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 6. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu terkunci, dan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28 Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan dan merenungkan, dan kita akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bahwa inilah kisah Thomas, yang salah seorang murid yang tidak percaya terhadap berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ayat yang ke-25 Thomas berkata, mengatakan bahwa sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Perkataan ini Bapak Ibu diungkapkan Thomas di saat mereka murid-murid berkumpul ini di atas loteng di tempat pencurahan Roh Kudus, dan ketika itu murid-murid memberitahukan Thomas bahwa kita sudah melihat Yesus sudah bangkit. Thomas berkata, aku tidak percaya. Kemudian setelah 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi di atas loteng itu, dan pada waktu berkumpulnya disitulah Bapak Ibu tiba-tiba dikatakan Yesus muncul. Yesus menampakkan diri di antara mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kita melihat bahwa Yesus langsung ketika melihat Thomas,
Ayat yang ke-27, Yesus berkata, taruhlah jarimu ke tanganku dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Nah, ketika Thomas melihat Yesus, baru dia percaya. Dan kemudian berkata ayat 29, Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya, yang kedua, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita melihat bahwa kata percaya ini ada dua level, ada dua tingkat. Yang pertama dikatakan percaya setelah melihat, yang kedua percaya sebelum melihat. Ya, mari Bapak Ibu kita simak kedua kata ini dan selanjutnya. Yang pertama dikatakan percaya setelah melihat. Ayat 29a, karena engkau telah melihat aku, kata Yesus, maka engkau percaya. Nah, ini tipe daripada murid-murid dan juga Thomas, Bapak Ibu. Ya, kita melihat walaupun murid-murid dan Thomas ini sudah bersama dengan Yesus 3 tahun setengah, makan, minum, tidur, melayani, melihat mujizat bersama Yesus, tetapi kita melihat bahwa itu tidak menjamin bahwa mereka itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Atau dengan kata lain, ada yang menyebabkan sehingga kepercayaan mereka kepada Yesus menjadi sirna, kepercayaan mereka kepada Yesus menjadi hilang. Firman-firman yang mereka dengar selama berjalan bersama Yesus itu bisa hilang, saudaraku. Nah, disebabkan karena apa? Nah, nanti kita akan melihat, ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok mereka bisa nggak percaya, ya, bahwa Yesus sudah bangkit? Ya, padahal Yesus sudah memberitahukan ketika dari Galilea dan mau ke Getsemani bahwa anak manusia akan ditangkap, disesakan, dipenjara, kemudian akan mati, pada hari ketiga akan bangkit. Ya, menjadi pertanyaan lain, kenapa Yesus waktu bangkit tidak langsung naik ke surga? Dia harus 10 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nah, kita melihat bahwa jawabannya karena murid-murid sedang ketakutan. Ya, sehingga ketika setiap kali Yesus berjumpa dengan mereka, mereka berada dalam ruangan, pintu jendela semua terkunci karena mereka ketakutan hendak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat bahwa ketakutan ini, saudaraku, membuat kepercayaan kepada Yesus menjadi sirna, janji-janji Tuhan pada Yesus menjadi hilang, firman-firman yang akan dengar selama ini menjadi sirna pula. Ya, tetapi kalau kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa setiap manusia seharusnya sudah punya rasa takut. Ya, Allah sudah memberikan rasa takut kepada manusia. Kalau kita lihat dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya itu berakal budi yang baik. Ya, dengar ya. Yang kedua kita melihat lagi Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Nah, jadi kita melihat bahwa takut kepada Tuhan atau rasa takut ini Allah sudah berikan pada manusia, karena takut itu merupakan permulaan daripada hikmat. Nah, apa itu hikmat? Hikmat adalah satu kebijaksanaan, kearifan atau akal budi. Ya, dengan adanya kebijaksanaan, kearifan dan akal budi, atau dengan adanya rasa takut, maka kita akhirnya, saudaraku, tidak bisa berbuat macam-macam. Ya, kita tahu apa yang harus kita berbuat dan lakukan. Atau dengan kata lain, saudaraku, manusia yang berhikmat, bijaksana, adil, dan berakal budi itu adalah manusia yang punya rasa takut. Ya, tetapi kalau kita melihat keadaan manusia zaman sekarang atau dengan peristiwa COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini, ya di zaman sekarang ini, manusia itu lebih banyak ketakutannya daripada takut. Ya, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit ketakutan. Ya, dan ketakutan ini sangat berbahaya sekali, saudara Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalau kita terus dalam ketakutan menyebabkan kekebalan tubuh kita menjadi berkurang, imun kita menjadi berkurang. Ini yang menyebabkan kita gampang sekali sakit, gampang terserang virus. Dan kalau kita melihat zaman-zaman dulu dengan zaman sekarang, lebih banyak zaman sekarang orang yang sakit, yang menderita secara fisik, Bapak Ibu, disebabkan oleh karena ketakutan itu. Ya, kalau ambil contoh lainnya, itu bahayanya ketakutan. Misalnya kalau kita mau keluar rumah,
Ya, kan sudah biasa buka pintu rumah atau kunci pintu rumah dengan kunci tanpa kita lihat lubangnya, kita sorong tangan juga langsung bisa buka. Ya kan? Coba ya, ketika ada satu tiba-tiba terjadi kebakaran misalnya, tiba-tiba ada perampokan, orang hendak menangkap kita. Ya, apakah dengan mudahnya kita bisa membuka kunci pintu rumah kita? Ya, saya percaya tidak mudah. Kenapa? Karena ketakutan. Ya, makanya setiap kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, selalu diawali dengan damai sejahtera bagi kamu. Artinya tenanglah, jangan panik, jangan bingung, jangan takut. Aku sudah bangkit, aku sudah mengalahkan maut. Ya, aku sedang bersama-sama dengan kalian saat ini. Ya, jadi kita melihat bahwa ya kata ketakutan itu Bapak Ibu, ya sekali lagi bukan berasal dari Tuhan, tapi ketakutan itu berasal pasti daripada iblis. Ya, karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang dikatakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dan dalam segala kelimpahan. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya bagi kita semuanya ya, supaya ya ketakutan itu sirna dalam hidup kita. Tidak ada cara lain selain kita berkata, sebab itu ku percaya pada janjimu, tak akan tergoyah, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Sama-sama, ku percaya, amin. Ya, untuk bisa mengatasi ketakutan tidak ada cara lain. Kita harus, apapun yang sedang terjadi, COVID-19 sedang melanda ya bagi kita, bagi seluruh dunia, seperti seekor monster yang sedang mencari mangsanya untuk menelan ya, tetapi kita harus tetap percaya kepada firman Allah. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah adalah gembala kita yang baik. Yang kedua, kita melihat percaya sebelum melihat. Ayat yang ke-29 bagian B dikatakan, ya, kenapa Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia itu bahasa Yunaninya itu makarios, atau beruntunglah, mujurlah, hokilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, coba saya baca ayat yang lain di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 di sana berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu percaya maksudnya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka atau akibatnya kamu akan diselamatkan. Wow, ya, itu arti daripada berbahagialah. Itu arti daripada keberuntunganlah, itu arti daripada kemujuran. Ya, karena ayat 10 juga berkata, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat di dalam seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita, tetapi kita harus percaya bahwa Alkitab kita itu dari Kejadian sampai Wahyu, iya dan amin. Amin. Iya. Walaupun kita belum pernah melihat Allah, tetapi kita harus percaya bahwa Dialah Allah, Dia adalah Tuhan kita. Ya, walaupun kita belum pernah melihat Allah bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya selama 6 hari, tetapi kita percaya percaya bahwa Allah adalah penciptanya, ya kan? Walaupun kita belum pernah melihat Adam dan Hawa, walaupun kita belum pernah melihat Taman Eden, walaupun kita belum melihat semua peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, walaupun kita belum melihat siapa yang menulis Alkitab, isi-isi daripada Alkitab, walaupun kita belum pernah melihat Yesus mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati,
Dan walaupun kita belum pernah melihat surga, tetapi ya kita percaya iya dan amin. Amin. Iya, kita harus percaya bahwa itu benar-benar ada ya dan terjadi. Ya, jika terhadap semuanya ini yang di dalam isi Alkitab kita tidak percaya, maka kita nggak bedanya seperti seorang ateis, orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Ya, tetapi karena kita percaya bahwa Alkitab itu walaupun kita belum melihat semuanya, ya, maka Alkitab berkata kita akan menjadi orang yang berbahagia, ya, beruntung, mujurlah dan hokilah. Ya, seperti dalam lagu ini berkata, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dirinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia percaya ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Haleluya, haleluya. Meskipun kita tidak melihat tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, mahkota di kepalanya, namun kita percaya Yesus adalah penebus kita. Ya, walaupun kita tidak melihat lambung tertikam, darah tercurah, kuburnya kosong, namun kita percaya Dialah Tuhan Yesus juru selamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Yang ketiga, bagian yang ketiga itu kenapa Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Karena kata percaya atau iman itu dikatakan adalah dasar daripada segala sesuatu, ya, dasar daripada sebuah janji-janji Tuhan, dasar daripada mujizat itu akan terjadi, dasar daripada segala yang kita harapkan itu akan terjadi, ya. Karena kalau saudara melihat ya di dalam Ibrani 11 ayat pertama sampai yang ketiga, Bapak Ibu, ya, karena ini ayat sudah ada lagunya, ya saya nyanyikan saja. Ya, iman adalah dasar. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tak dapat kita lihat.
itulah iman. Iman dikatakan betapa iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga, karena iman kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Contoh yang lain kita melihat di dalam Alkitab, dikatakan Nuh, dikatakan walaupun Nuh belum percaya, belum melihat bahwa air bah akan turun, membinasakan seluruh makhluk hidup yang di udara, di bumi maupun di bawah bumi. Tetapi Alkitab berkata Nuh percaya ketika Tuhan menyuruh Nuh itu membuat bahtera. Kita melihat akibat daripada kepercayaan Nuh itu, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Nuh dan isi keluarganya dan segala binatang, sepasang binatang akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Kita melihat juga Abram, ketika masih di Ur Kasdim, Tuhan memerintahkan dia atau menyuruh dia, pergilah engkau ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepada engkau. Abram saat itu tidak tahu dia di Ur Kasdim, pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia nggak tahu di mana. Kalau saat ini mungkin ada peta, ada GPS dan sebagainya, pasti bisa sampai. Zaman dulu nggak ada. Tetapi oleh karena percaya Abram kepada janji Tuhan, maka Abram juga berangkat, dan kita melihat akhirnya Abram sampai pula ke tanah perjanjian. Yang kedua kita melihat yang disebut Abraham bersama Sarah. Walaupun sudah tua, dia percaya firman Tuhan, iya dan amin. Ketika Allah menjanjikan keturunan bagi mereka, Abraham kalau melihat fisiknya, Sarah melihat fisiknya tidak percaya. Tetapi karena mereka mendengar Tuhan berbicara, Alkitab berkata maka percayalah mereka, dan akibat daripada kepercayaan itu yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Sarah yang sudah mati haid, saudaraku, yang sudah tidak bisa lagi melahirkan, akhirnya bisa melahirkan anak. Dan kita melihat yang berikut juga, para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus, walaupun mereka belum melihat surga, mereka percaya bahwa kalau mereka tetap percaya kepada Yesus, kelaknya nanti surga akan jadi milik mereka. Dan akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Mereka rela mati sebagai martir-martir. Mereka rela mati dirajam, mati dengan cara yang mengenaskan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Alkitab berkata mereka tetap percaya kepada Yesus, dan akhirnya kita melihat bahwa semua mereka surga itu akan jadi milik daripada mereka. Yang berikutnya juga Paulus mengatakan, sebagai pengikut Kristus yang dewasa dan setia, kita harus hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, percaya bukan karena melihat, tetapi percaya sebelum melihat. Ketika Yesus pergi ke Nazaret, dikatakan ada banyak sekali orang-orang yang sakit dibawa. Dan ternyata Alkitab berkata cuma 1-2 orang saja yang disembuhkan. Tetapi ketika Yesus pergi ke Genesaret, kampung Genesaret itu satu bloknya, tidak terlalu jauh ke Genesaret. Dan Alkitab berkata semua orang datang dengan sakit, semuanya itu disembuhkan. Menjadi pertanyaannya, apakah Yesus pilih kasih? Apa Yesus tidak mengasihi orang-orang sakit di Nazaret? Tidak. Bukan Yesus pilih kasih, tetapi yang membedakannya, saudaraku, orang Nazaret, ketika Yesus datang, mereka cuma mengatakan, oh Yesus anak tukang kayu, dia lihat salah seorang nabi, teman saya main kelereng. Tetapi ketika Yesus pergi ke Nazaret, mereka sambut dia, Hosana, diberkatilah, dialah Tuhan, dialah Raja, dia Mesias dan sebagainya. Dan Alkitab berkata, oleh karena percaya mereka, dia adalah Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, ketika saya pelayanan di Sumba, ada sebuah KKR ini, di Sumba, Bapak Ibu, khususnya di gereja yang kita layani KKR itu adalah gereja GKS. Kita tahu bahwa GKS adalah gereja sama seperti GKI, Bapak Ibu sekalian. Terjadi KKR. Nah, waktu KKR terjadi, ternyata begitu altar call, ada seorang anak muda, masih remaja, Bapak Ibu. Saya nggak tahu dia sakit apa, dia cuma maju aja. Saya cuma percaya, berkata kepada mereka yang maju, apakah kalian maju karena disuruh orang atau karena pingin sembuh?
Ya, mereka tidak berkata tidak, tapi kami percaya Yesus adalah kesembuhan kami. Dan anak ini sama sekali belum pernah mengerti tentang mujizat. Anak ini belum pernah mengerti bagaimana Yesus bisa menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, dia cuma modalnya percaya saja. Dan ketika dia maju, ya sesuatu mujizat terjadi. Dan ketika setelah itu, ya saya menantang, ya siapa yang sudah sembuh silakan naik ke panggung. Dan ternyata ada anak muda datang, anak muda datang. Saya tanya, kamu sakit apa? Ya, dia kemudian dia membalikkan wajahnya, belakangnya. Ternyata di belakang ini sudah darah, nanaknya, darah hitam, darah merah semuanya. Ternyata dia mengalami tumor itu besarnya seperti telur bebek. Ya, sudah bertahun-tahun ya anak ini tidak punya uang, orang tuanya tidak punya uang untuk mengobatinya. Jadi tiap hari hanya adalah penderitaan, nyeri dan sebagainya. Kalau tidur pun juga tidurnya terlungkup gini, tidak bisa tidur balik kiri kanan, apalagi terlentang ini nggak bisa. Karena begitu sangat sakit sekali. Tapi malam hari itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, saya menyaksikan yang mata kepala sendiri. Itu seperti ada pisau yang dibelah, seperti belah dari atas sampai pecahnya, putusnya itu juga tidak bengkong-bengkong, tapi kayak lurus gitu Bapak Ibu. Dan semua darah itu keluar dan langsung kempes. Dan ketika itu saya suruh dia, coba kamu tekan di bagian lehernya. Dia tekan-tekan, bagaimana, sakit enggak? Sudah enggak sakit. Malam itu juga anak ini menyalin kesembuhan. Kenapa? Percaya saja. Nah, satu kali lagi ada sebuah kesaksian juga waktu saya pelayanan di Kupang Bapak Ibu. Ya, dalam sebuah KKR juga ada seorang ibu dikatakan ya dia rencananya besoknya itu mau operasi, ada kanker di leher. Ya, tetapi sebelum operasi malam itu kita ada KKR. Dan rupanya ibu ini ada orang bercerita bahwa tadi malam ada KKR dan ada mujizat terjadi, orang disembuhkan dan sebagainya. Ya, dan malam berikutnya dia datang dalam KKR, padahal besoknya itu masuk operasi, harus masuk rumah sakit. Tapi dia datang di KKR. Kemudian ketika datang, dia dengar ikut pujian, nyanyikan pujian, ya, dan ketika altar call, ya siapa yang percaya mujizat Tuhan, siapa yang percaya bahwa Yesus masih bisa membuat mujizat sampai dengan hari ini, mereka percaya silakan maju, majulah banyak orang dan sebagainya. Kemudian ya saya mengangkat tangan menyembah Tuhan dan Roh Kudus menjamah mereka dan membuat mereka terjamah. Nah, selesai itu saya tanya, seperti biasanya saya tanya, siapa yang sakit silakan maju. Ternyata ibu ini maju. Ya, dia bercerita, Pak, ya seharusnya malam ini saya sudah ada di rumah sakit, harus persiapan karena ya besok harus saya operasi. Tetapi saya tidak mau taat, tidak menurut, saya mau cari Tuhan, dia bilang. Ya, karena saya percaya Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Jadi malam hari ini saya ada di KKR. Dan setelah saya maju, dan ketika saya angkat tangan, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Tiba-tiba saya rebah dan jatuh. Dan kemudian beberapa saat kemudian saya bangun duduk kembali, langsung saya pegang ya leher saya dan saya cari mana benjolannya. Ternyata benjolan yang gede pun juga saat itu juga hilang. Sampai saya bilang, Bu, coba ditekan tempat benjolan. Dia tekan gini, gimana sakitnya? Nggak sakit. Dan malam hari itu juga ibu ini mengalami kesembuhan. Oleh karena apa? Percaya, ya bukan karena melihat dulu, tapi percaya, ya karena belum melihat. Itu merupakan dasar daripada sebuah mujizat. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, ya kenapa Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya karena percaya kepada Yesus ini mendatangkan keberanian. Sekali lagi, dengar baik-baik. Percaya kepada Yesus ini mendatangkan keberanian, ya untuk menghadapi ketakutan, ya keberanian untuk menghadapi tantangan apapun juga. Ya sekali lagi saya saksi, ya waktu yang lalu KKR Bapak Ibu di Tambak Sari, ya inner healing, kesembuhan ilahi. Itu rumah sakitnya tuh kayaknya orang sakit pindah semua di lapangan bola Tambak Sari. Dan ketika itu saya cuma WL, mimpin pujian, nyanyi sudah 3/4 ya menit, saya hendak menyerahkan ya kepada pembicaranya. Dia bilang jalan terus. Kemudian ketika saya menyanyikan pujian, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya untuk berhenti. Nah, ketika saya berhenti, langsung Roh Kudus tanya kepada mereka yang sakit, apakah kalian mau sembuh?
Ya kan, pertanyaan aneh Bapak Ibu. Mereka datang, orang sakit, mereka datang mencari kesembuhan. Tetapi kok Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ya, jadi rupanya Bapak Ibu, mereka datang itu mereka tidak mengikuti ibadah, tidak ikut ibadah pujian, tidak mengikuti, mereka cuma membayangkan kapan itu pendeta datang, pendeta khotbah, after call, saya ditumpangin tangan dan mujizat kesembuhan itu terjadi. Ya, rupanya Yesus tahu, tetapi makanya Yesus berkata, apa kalian percaya? Percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Akhirnya saya nyanyikan pujian percaya saja, percaya saja. Ya, seperti lagu ini ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang di kita sembuh. Percaya saja, percaya saja, percaya yang di kita sembuh. Ya, percaya, bilurnya dan sebagainya. Bapak Ibu, saya perhatikan apa yang terjadi. Itu saya nggak tahu gimana, Bapak Ibu sekalian, mereka tiba-tiba timbul keberanian. Ya, dalam arti apa? Itu yang dipikul dengan yang di tenda, tiba-tiba dia duduk, dia bangun jalan. Yang luar biasa itu mereka yang pakai selang di tangan, pakai selang di hidung, di mulut, semua itu mereka sendiri yang cabut, Bapak Ibu. Padahal ada perawat-perawat yang perawat sampai kaget, jangan cabut nanti kau mati. Mereka cabut, mereka lari, mereka joget semuanya. Oh, dan saat itu ternyata oleh karena kepercayaan timbullah keberanian. Dan keberanian yang itu kalau disertai dengan tindakan, maka mujizat itu akan terjadi. Ya, Bapak Ibu, menghadapi COVID-19 ini, selain kita tidak hanya percaya kepada Yesus, dia sanggup membuat mujizat, percaya kepada Yesus, dia merupakan dasar daripada segala mujizat. Kita harus percaya, harus juga berani. Ketika kita timbul keberanian, maka ketakutan itu akan sirna. Dan kalau ketakutan itu akan sirna, Bapak Ibu, saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Jangan takut, walaupun engkau saat ini mungkin tidak bekerja, tidak bisa dapat penghasilan, tetapi kita harus tetap percaya dan beribadah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup mengirimkan burung gagak buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya, walaupun saudara saat ini sedang sakit, tetapi kalau engkau percaya dan bertindak dengan keberanian, maka saya percaya mujizat itu akan terjadi. Amin. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Karena berbahagia itu mendatangkan keberuntungan bagi kita. Karena walaupun kita tidak melihat namun percaya itu mendatangkan kemujuran bagi kita. Karena walaupun kita belum melihat, tetapi kita percaya itu mendatangkan mujizat bagi kita. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya itu akan mendatangkan keberanian bagi kita untuk kita bisa menghadapi masalah apa saja. Amin. Sepanjang hidupku Kau peliharaku, Kau yang telah berjanji tak pernah mengingkari, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Meski badai menerpa, Kau selalu di sampingku. Sebab itu ku percaya pada janjimu, tak akan bergoyah. Karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepada
percaya janji-Mu. Oh, ku percaya, ku percaya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ingin mendoakan Bapak Ibu sekaliannya, jemaat dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, kalau Bapak Ibu sedang sakit, tangan kanan pegang tempat yang sakit. Ya, kalau engkau sedang mengalami ketakutan, pegang kepala saudara, piki dan saudara. Dan tangan kiri kita angkat bersama-sama kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berdoa, Porabaya Sandara Kapayasa, ke Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami, biarlah kami tidak melihat baru percaya, tetapi kami percaya walaupun sebelum kami melihat, karena kami akan mengalami kebahagiaan, keberuntungan, kemujuran, mujizat, kesembuhan, kelepasan, dan perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus Kristus, apapun juga penyakit yang diderita oleh jemaat-Mu, tangan mereka sedang memegang yang sakit, aku perintahkan dalam nama Yesus, segala penyakit aku perintahkan pergi, segala penyakit aku perintahkan keluar, dan enyahlah engkau, dan oleh bilur-bilurnya sembuhlah engkau, oleh bilur-bilurnya sembuhlah engkau. Engkau yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini, ya aku berdoa dalam pikiranmu, ya pendengaran-pendengaranmu, penglihatan-penglihatanmu yang membuat engkau ketakutan, di dalam nama Yesus aku tolak, aku perintahkan engkau beri, dalam nama Yesus. Segala iblis-iblis yang membuat ketakutan aku perintahkan enyahlah engkau, dan terimalah damai sejahtera, terimalah kebaikan, terimalah sukacita, terimalah perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kalau jemaat sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan, di dalam nama Yesus, segala roh-roh kemiskinan aku perintahkan enyah keluar. Tuhan, walaupun kami tidak bekerja seperti biasanya, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara hidup kami. Engkau sanggup mengirimkan burung gagak bagi kami. Engkau sanggup membuat kami bisa bekerja, Tuhan, homework, bekerja dari rumah untuk bisa mendapat penghasilan. Bagaimana caranya Tuhan? Kami tetap cuma percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, aku memberkati jemaat-Mu, memberkati setiap mereka mengikuti ibadah pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan sebelum kita akan mengakhiri, ya, sebelum ada doa syafaat, ya Bapak Ibu, sebelum kita ikut ibadah atau beribadah seperti biasa di gereja atau di gedung, ya, selagi pemerintahan masih belum mengizinkan kita beribadah, kita akan terus beribadah melalui rekaman ini atau melalui live streaming Bapak Ibu sekalian, ya. Dan setelah ibadah Bapak Ibu bisa boleh membawa persembahan Bapak Ibu sekalian. Nanti ada di nomor rekening yang tertera, ya, di bawah ya layar TV ini. Terima kasih, ya, oleh sebab oleh sebab itu mari kita akan berdoa, ya, berdoa syafaat, ya, untuk ya saat hari ini kita berdoa biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam nama Yesus. Tuhan, aku sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami mengalami masalah yang sama, tapi kami percaya tidak semua orang akan mengalami mujizat yang sama. Tapi orang yang mencintai hadirat Tuhan, itu yang akan terima mujizat yang terbesar dalam hidupnya, yang tidak pernah dilihat. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan, ada perbedaan, ada perbedaan, ada perbedaan. Orang yang cinta, yang mengejar hadirat Tuhan, kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Kau perhatikan orang-orang ini, kau perhatikan anak-anak ini Tuhan. Mereka akan muncul sebagai pemenang. Mereka akan sungguh Tuhan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kau memberkati sidang jemaat GBI Maker dimanapun berada. Aku yakin dan percaya mereka dicukupkan, mereka dilimpahkan berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, Presiden, Wakil, seluruh Menteri, seluruh jajaran sampai dengan bawaan Tuhan. Taruhlah hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga ya dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, mereka dapat memperlakukan atau memutuskan tali-tali COVID-19 ini sehingga tidak terus melebar, tidak menyebar, bahkan akhirnya berakhir Tuhan. Mereka yang sedang dalam kesakitan, kami minta kuasa-Mu saat ini turun dan menjamah, melepaskan, menyembuhkan mereka. Berkatilah dokter-dokter, perawat, suster, orang-orang yang ikut terlibat di dalam pengobatan ini. Berkati obat-obat yang diminumnya Tuhan. Berkat tutup bungkus semua mereka yang melayani pasien-pasien agar mereka terlindung dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah akan memberikan persembahan mereka. Biarlah Tuhan seperti yang Kau perintahkan untuk mengalahkan segala belalak, pengiring, pelompat yang mencuri, menggerogoti, yang menyusahkan, membuat kami menderita dan sebagainya. Dalam nama Yesus kami perintahkan Kau enyahlah dan Aku melepaskan berkat-Mu 30, 60 bahkan 100 kali lipat melimpah atas mereka, sehingga mereka memberi tidak semakin berkekurangan. Amen. Tetapi semakin berkelimpahan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, sebelum kami mengakhiri, biarlah hamba-Mu mengangkat tangan melepaskan berkat. Kiranya kasih dan karunia daripada Bapa di surga dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan naungan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cinta-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Cinta-Mu lebih kuat dari maut, lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cinta-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap ingat akan cinta-Mu. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap cintakan. Cinta-Mu lebih kuat dari maut, lebih kuat dari segalanya. Ku tak dapat hidup tanpa cinta-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Meski badai gelombang menerpaku, ku tetap ingat akan cinta-Mu. Meski badai